Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبيك المصطفى وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Pembicaraan kita yang berkaitan dengan masalah dakwah, kita telah sampaikan beberapa masalah. Di antaranya yang kembali perlu kita tegaskan kepada diri kita, seorang dai hendaklah dia membekali dirinya dengan beberapa hal yang sangat asas. Yang pertama, dia meletakkan keikhlasan yang merupakan dasar dari seluruh amalan, termasuk diantaranya adalah amalan di dalam dakwah ilallah, mengajak manusia ke jalan Allah Azza wa Jalla. Kita tidaklah mengajak manusia kepada apa dan siapa, akan tapi kita mengajak manusia ilallah, ini ke jalan Allah Azza wa Jalla. Sehingga hendaknya yang pertama kali ditanamkan pada diri seorang dai, dia meletakkan atau menumbuhkan keikhlasan di dalam dirinya sebagai landasan seluruh amaliyah dakwah yang akan dia lakukan. Ikhlas dalam makna dia membersihkan niatnya dari segala tujuan-tujuan duniawi atau kepentingan pribadi yang sifatnya duniawi, kemudian hanya menjadikan tujuan dakwah semata-mata adalah wajah Allah, ibtigha'a mardatillah, mencari wajah Allah Azza wa Jalla. Dan ikhlas dalam makna kita tidak mengajak kecuali ke jalan Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada jalan-jalan selain daripada jalan Allah Azza wa Jalla. Sehingga seluruh apa yang kita miliki hanyalah kita persembahkan untuk menjadikan manusia mengikuti jalan Allah Azza wa Jalla, dan tidak boleh ada kepentingan yang membelokkan dari mengikuti jalan Allah Azza wa Jalla. Berapa banyak orang yang mereka berangkat dalam membuat organisasi yang asalnya adalah untuk melancarkan dakwah, untuk kepentingan dakwah, mengabdi kepada dakwah, akan tapi kemudian berubah bahwa dakwah adalah wasilah. Kemudian organisasi adalah ghayah, dakwah sebagai wasilah, organisasi menjadi ghayah. Yang seharusnya organisasi, tangdim dan semisalnya yang dia buat adalah untuk mengabdi kepada dakwah. Sehingga apabila
sehingga tidak boleh bertentangan antara kepentingan dalam masalah organisasi dengan kepentingan din, dengan kepentingan agama. Akan tapi apabila telah berubah, maka agama akan banyak dikorbankan demi kepentingan organisasinya. Yang kedua yang harus kita ingat lagi, seorang dai hendaklah dia menegakkan dakwahnya ala basirah. Ini di atas basirah. Dia tegakkan dakwahnya di atas ilmu, sehingga dia tidak hanya berbekal dengan hamasyah, dengan semangat semata-mata, akan tapi dia berbekal dengan ilmu. Karena seorang yang bodoh tidak layak untuk dia membangun, karena mafsadah, kerusakan yang akan dia timbulkan jauh akan lebih besar dibandingkan dengan masalih, kemanfaatan, maslahah yang akan dimunculkannya. Kemudian seorang dai hendaknya dia berbekal dengan, atau dia berhias diri dengan akhlak yang sangat utama. Ini al-hilm was sabr. Ini kelembutan, santun, dan penuh dengan kesabaran. Dan telah kita sampaikan beberapa contoh yang telah dibawakan oleh Al-Quran, bagaimana para du'at ila Allah azza wa jalla mereka menghadapi sekian banyak rintangan-rintangan di dalam masalah dakwah. Karena dakwah akan memisahkan di antara kepentingan hawa nafsu untuk diarahkan kepada kepentingan mengabdi kepada Allah azza wa jalla. Sedangkan kecenderungan manusia secara umum adalah mengikuti hawa nafsunya, adalah mengikuti kepada kepentingan keinginan hawa nafsunya. Inna nafsa la'ammaratun bisu. Sesungguhnya nafsu memerintahkan manusia kepada asu, kepada kejelekan. Sedangkan dakwah adalah bagaimana mengarahkan nafsu, mengajak nafsu, membelokkan nafsu, menempatkan nafsu pada keinginan-keinginan yang diinginkan oleh Allah azza wa jalla. Para Nabiullah alaihi salatu wassalam dengan semua sifat terjang dakwah yang telah dikisahkan oleh Allah dalam kitabnya, dalam Al-Quran, yang kemudian Allah memberikan ini, yang Allah azza wa jalla pun memerintahkan kepada kita, fasbir sabran jamila. Bersabarlah engkau dengan kesabaran yang bagus. Bersabarlah engkau dengan kesabaran yang bagus. Fasbir kama sabara ulul albab. Bersabarlah engkau sebagaimana bersabarnya ulul asmi. Sebagaimana bersabarnya ulul asmi. Ini para Nabiullah alaihi salatu wassalam yang mereka telah melalui hari-hari panjangnya mengajak manusia ke jalan Allah azza wa jalla dengan aneka ragam persoalan yang mereka hadapi. Sebagaimana Allah azza wa jalla mencontohkan para dai ilallah, Nabiullah Nuh alaihi salatu wassalam, yang Allah subhanahu wa ta'ala menggambarkan secara utuh dakwah Nabiullah Nuh dalam satu surat yang utuh. Nabiullah Nuh, yaitu surat Nuh, yang Allah mengutus kepada kaumnya dalam rentang waktu yang cukup panjang, alfasanatin illa khamsina aman, 950 tahun. Jadi 1000 tahun kurang 50, ini 950 tahun. Dalam rentang waktu yang demikian panjang, Nabiullah Nuh alaihi salatu wasallam telah berdakwah siang dan malam. Telah berdakwah siang dan malam. Sebagaimana Nabiullah Nuh alaihi salatu wasallam ketika mengeluhkan kepada Rabbnya, qala rabbi inni da'autu qaumi lailan wa nahara. Ya Rabb, sesungguhnya aku telah mengajak kaumku siang dan malam. Aku mengajak kaumku siang dan malam. Waktu-waktunya
dimaksimalkan oleh Nabiullah Nuh alaihi salatu wassalam untuk mengajak manusia ke jalan Allah azza wa jalla. Dan ternyata tanggapan kaumnya sangatlah jauh dari harapan yang diharapkan oleh seorang dai yang mengajak mereka beriman kepada Allah azza wa jalla. Yang Nabi Allah mengajak anibudullaha wattaqu wa ati'un. Hendaklah kalian beribadah kepada Allah azza wa jalla dan hendaklah kalian bertakwa kepada Allah azza wa jalla dan taatilah aku sebagai utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tapi bagaimana seruan yang disampaikan Nabiullah Nuh siang dan malam ini? Falam yazidhum du'ai illa firara. Tidaklah ajakanku kepada mereka yang aku lakukan siang dan malam kecuali menjadikan mereka semakin jauh, semakin lari dari dakwahku. Tentunya yang demikian menyakitkan seorang dai, membutuhkan kesabaran seorang dai. Dan bagaimana Nabiullah Nuh menggambarkan keadaan kaumnya yang melakukan penentangan, penolakan pada dakwah yang disampaikan Nabiullah Nuh. Wa inni kullama da'utuhum ja'alu asabi'ahum wa inni kullama da'utum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adanihim wastaqsaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbara. Dan ketika aku menyampaikan dakwah kepada mereka, bagaimana tanggapan mereka, ikhwan? Nabiullah Nuh menyuruh mereka litaghfira lahum, agar Allah memberikan ampunan kepada mereka. Seorang dai, asas dakwahnya adalah bagaimana hatinya menginginkan agar manusia mendapatkan ampunan Allah, mendapatkan hidayah Allah, kemudian Allah mengampuni mereka. Sehingga ini juga bagaimana seorang dai hendaknya dia memiliki rasa berangkat dalam dakwahnya adalah rasa kasihan, ruhama, rasa kasihan. Dia memiliki syafaqah, memiliki kelembutan, kasihan. Bagaimana manusia dia mendapatkan rahmat Allah azza wa jalla, bagaimana mereka mendapatkan ampunan Allah azza wa jalla dengan mengajak mereka ke jalan Allah, mengajarkan kebaikan, menunjukkan jalan hidayah kepada mereka. Akan tetapi mereka justru memiliki mensikapi dengan tanggapan yang sangat menyedihkan sebagai seorang dai. Ja'alu asabi'ahum fi adanihim, menjadikan jari jemari mereka itu dia tutupkan di telinganya, dia tutup telinga mereka, jangan sampai mendengarkan dakwah Nabiullah Nuh alaihi salatu wassalam. Sebagaimana juga ketika Tufail Ad-Dausi, bagaimana karena pesannya orang Quraisy jangan sampai mendengarkan kalimat Muhammad, jangan sampai mendengarkan kata-kata Muhammad, maka dia sumpal telinganya dengan kapas. Dia sumpal telinganya dengan kapas dengan harapan dia tidak mendengarkan apa yang disampaikan seorang laki-laki yang namanya Muhammad. Akan tapi diqadarilah dengan hidayah Allah SWT, dia ketika tawaf di Ka'bah sayup-sayup mendengar apa yang dibaca oleh Rasulullah Muhammad SAW, dan itulah awal hidayah yang masuk ke hatinya Tufail Ad-Dausi. Umatnya Nabiullah Nuh tidak demikian. Ja'alu asabi'ahum fi adanihim wastaqsaw siyabahum, bajunya dia tutupkan ke wajahnya, wa asarru wastakbaru istikbaran, dan mereka dalam keadaan seperti itu diantaranya dengan penuh keangkuhan, dengan penuh kesombongan, dengan penuh keangkuhan. Begitu yang dihadapi Nabiullah Nuh alaihi salatu wassalam. Dan Nabiullah Nuh mengeluhkan kepada Allah SWT bahwa mereka ini tidaklah menambah anak yang mereka lahirkan, wala yalidu illa fajiran aw kafara. Tidaklah anak yang dilahirkan kecuali itu lahir dalam keadaan dia fajir, dididik sejak kecil untuk menjadi seorang yang fajir dan kufur kepada Allah SWT, menolak dakwah Nabiullah Nuh alaihi salatu wasallam. Demikian dakwah yang telah dilalui Nabiullah Nuh dalam dakwah yang diemban oleh Nabiullah Nuh alaihi salatu wasallam. Tentunya berat di hati seorang dai yang menghadapi matu yang demikian, sangatlah berat bagi seorang dai. Akan tapi begitulah sunatullah dakwah yang Allah SWT kemudian
menasihatkan kepada kita agar kita bersabar dengan dakwah kita, karena waktu yang kita lalui adalah singkat dan nanti kita akan menghadap Allah, menikmati hari yang sangat panjang. Ini hari-hari setelah kita masuk pada wilayah yaumul qiyamah. Demikian juga para dai yang Allah Azza wa Jalla kisahkan dalam Al-Quran, Nabiullah Ibrahim, Nabiullah Musa, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semuanya mereka adalah para uswah, qudwah, contoh dalam dunia dakwah, yang selayaknya seorang dai dia melihat, mencontoh, memperhatikan tentang orang-orang yang mereka telah menjadi dai yang mengajak ke jalan Allah Azza wa Jalla. Telah kita sampaikan pula di antaranya bagaimana tipe-tipe makhluk yang kita hadapi. Di sana ada al-mutrafun, orang yang mereka bergelimang dengan kemewahan dan mereka menjadi para penentang dakwah, tokoh-tokoh yang sering memberikan agitasi kepada masyarakat untuk melakukan penolakan dan penentangan terhadap dakwah. Di sana juga ada orang yang mereka ini jumhur dari kalangan manusia, ini masyarakat secara umum yang asalnya mereka adalah lebih gampang menerima dakwah karena keadaan mereka tidak sebagaimana para akabir, tidak sebagaimana para pembesar yang mereka ini sering terlilit oleh kepentingan dunianya, kesombongannya, kemudian kedudukannya, kemudian segala lilitan-lilitan kepentingan dunia yang sedang melilit mereka sering menjadi penghalang-penghalang dalam menerima dakwah, mengajak manusia ke jalan Allah Azza wa Jalla. Adapun masyarakat secara umum, mereka yang rata-rata du'afa, orang-orang lemah, mereka lebih mudah menerima dakwah karena sedikitnya penghalang yang menghalangi mereka dari menerima dakwah yang disampaikan oleh para nabi dan para rasul Allah Azza wa Jalla. Akan tapi terkadang mereka terprovokasi oleh para mutrafun sehingga mereka pun tergerak untuk menentang pula dan mensikapi dengan sikap yang sebagaimana ditunjukkan oleh para mutrafun terhadap dakwahnya para Nabiullah alaihi salatu wasalam. Di sana juga ada orang-orang mereka memiliki sikap nifaq, al-munafiqun, orang-orang munafik dengan semua ciri yang telah disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran. Dan di sana pula ada al-usah, para pelaku maksiat yang mereka bergelimang dengan maksiat, yang semuanya membutuhkan penanganan, sikap, cara bagaimana menghadapi dan berdakwah kepada mereka semuanya. Oleh karena itulah ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, seorang dai dia tidak boleh menyamaratakan semua mad'u yang ada. Sebagaimana Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin beliau mengatakan di antaranya likulli maqal maqam atau likulli maqam maqal. Setiap perkataan ada tempatnya. Setiap keadaan membutuhkan ini perkataan tersendiri, ada pembicaraannya, sehingga tidak boleh menyamaratakan segala orang yang kita hadapi. Demikian pula bagaimana Allah SWT telah mengajarkan kepada kita tentang uslub dakwah, tentang tata cara dakwah, tentang bagaimana kita harusnya menerapkan ini metode-metode dakwah. Di antara yang diajarkan oleh para ulama kita di antaranya bahwa kita ketika berdakwah harus membedakan antara berdakwah kepada orang kafir dan berdakwah kepada kaum muslimin. Dakwah yang diajarkan yang menjadi tugas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan setiap pengikut Rasul, ana wa man ittaba'ani, aku dan para pengikutku adalah ad'u ila Allah, menyuruh ke jalan Allah Azza wa Jalla. Maka seorang dai di antaranya harus membedakan antara berdakwah kepada
orang-orang kafir dengan berdakwah kepada kaum muslimin. Yang jangkauan dakwah adalah kepada seluruh manusia, baik kufarnya atau kepada kaum muslimin yang telah menerima dakwah. Umatul dakwah dan umatul ijabah, mereka semuanya adalah merupakan sasaran dakwah. Umatul dakwah ini mereka meliputi orang-orang kafir, semua manusia. Umatul ijabah ini orang-orang mereka telah menerima dakwah, telah menerima Islam, yang mereka membutuhkan untuk selalu bagaimana dibimbing dan dipimpin untuk bisa selalu di atas jalan Allah Azza wa Jalla yang lurus. Mereka membutuhkan pembelajaran, membutuhkan ini peningkatan ilmu, membutuhkan ini bimbingan. Secara umum Allah Subhanahu wa taala telah meletakkan manhaj dakwah yang meliputi semua kalangan. Ini ajakan yang paling asas, yang paling inti adalah mengajak manusia kepada tauhidullah, mengajak manusia kerja ini dalam mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Yang ini merupakan syarat yang paling mendasar untuk diterimanya semua amalan yang dilakukan oleh manusia. Wa ma mana'uhum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru. Dan tidaklah menghalangi mereka untuk diterima amal-amal mereka, sedekah mereka, kecuali karena sungguhnya mereka adalah kafir. Di zaman Nabi SAW ada seorang dikenal dari kalangan orang kafir, sangat luar biasa dermawannya, banyak amal kebaikannya, akan tapi mereka finnar. Karena mereka finnar, mereka Masya Allah, dilihat dari sisi amalan sosialnya luar biasa. Akan tapi Rasul mengatakan dia adalah finnar, dalam neraka, karena dia mati dalam keadaan kafir. Dan Rasul mengatakan dia belum pernah mengatakan ya Allah ampunilah aku, belum pernah mengatakan sekalipun kalimat ya Allah ampunilah aku. Sehingga seluruh kebaikan yang dia lakukan hancur, tidak memiliki faedah karena kekafiran yang mereka miliki. Karena Islam merupakan syarat yang paling pokok untuk bermanfaatnya semua amal yang dia lakukan. Di antara poin-poin yang perlu diperhatikan apabila kita menghadapi orang kafir, di antaranya yang pertama, bahwasanya seorang dai dia wajib perhatian mutlak terhadap pokok yang sangat mendasar ini masalah tauhid. Wajib diajarkan pertama kali kepada orang kafir sehingga dia mengetahui sesuatu yang paling asas di dalam Islam yang membedakan antara setiap muslim dengan orang kafir adalah pada tauhidnya. Yang membedakan antara kafir dengan mukmin dan kafir dengan muslim yang paling utama adalah pada tauhidnya. Yang membedakan antara dengan kufar, yang membedakan antara muslim dengan musyrikin, semuanya adalah terletak pada ini tauhidnya mereka kepada Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana Mu'ad ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus ke Yaman, maka yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, falyakun awwalu ma tad'uhum ilaih, hendaknya yang pertama kali engkau dakwahkan kepada mereka, serukan kepada mereka ini syahadatu an la ilaha illallah, agar mereka bersyahadat bahwa tidak ada sembahan yang hak kecuali Allah Azza wa Jalla. Dalam riwayat yang lainnya, ila ayyuhidullah, agar mereka mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Nabiullah Nuh demikian juga bagaimana menyeru kepada umatnya agar mereka mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Dan semua nabi, dan telah kita sampaikan yang demikian dalam pembicaraan yang telah berlalu tentang dakwah yang disampaikan seluruh para nabi dan para rasul, yang paling utama, yang paling pokoknya adalah mengajak manusia agar mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara uslub yang diajarkan oleh Allah Azza wa Jalla menghadapi orang kafir adalah menunjukkan hujjah
menegakkan hujjah, yakni menyampaikan barahin, tanda-tanda bukti yang memutuskan segala kekufuran mereka, yang meluluhlantakkan segala kesyirikan mereka, menunjukkan bagaimana batilnya kekafiran mereka, kesyirikan mereka, hingga dia bisa menunjukkan tentang rusaknya akidah yang mereka miliki. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla menyampaikan tentang dakwahnya para Nabiullah alaihi salatu wasallam, Nabiullah Ibrahim, bagaimana melakukan munadharah, melakukan dialog dengan kaumnya. Dia tunjukkan satu persatu tentang batilnya sesembahan yang mereka sembah selain Allah Azza wa Jalla. Nabiullah Ibrahim dialog dengan masyarakatnya, Nabiullah Ibrahim dialog dengan rajanya, dan Nabiullah Ibrahim tunjukkan bagaimana rapuhnya hujjah mereka dengan syiriknya, bagaimana rapuhnya sikap kekufuran yang mereka miliki, hingga mereka terbungkam 1000 bahasa ketika menghadapi hujahnya Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Demikian juga ketika kita berdakwah kepada orang kafir, bagaimana kita bisa menunjukkan, menegakkan hujah yang sangat kuat dan menghancurkan ini alasan-alasan kekufuran mereka, kebatilan-kebatilan mereka. Ini satu di antara metode yang diturunkan oleh Allah SWT, dan yang hendaknya dilakukan oleh seorang dai ketika menghadapi orang kafir yang akan diajak ke jalan Allah SWT. Demikian juga bagaimana dia menerangkan tentang segala tanda bukti yang menunjukkan bahwasanya Allah SWT satu-satunya zat yang layak untuk disembah, diibadahi. Sebagaimana Allah telah menunjukkan bentangan alam jagat raya, bentangan ciptaan Allah SWT. Ketika Allah bicara tentang setelah menyampaikan sekian banyak ciptaan Allah, langit yang Allah ciptakan tanpa tiang, bumi yang Allah bentangkan untuk kehidupan manusia, berkembang biaknya, yakni para makhluk. Kemudian Allah turunkan air hujan dari langit yang dengannya Allah tumbuhkan berbagai macam tumbuhan, dan berbagai hal yang Allah tunjukkan pada manusia, kepada kita semuanya. Kemudian Allah katakan, fa'aruni hadza ini adalah ciptaanku, fa'aruni madza khalaqal bila min duni. Lalu mana ciptaan orang-orang yang selain, mana ciptaan sembahan-sembahan selain Allah SWT? Mana ciptaan yang dimiliki oleh sesembahan-sembahan mereka? Setelah Allah tunjukkan, ada penciptaanku adalah ini, ada karyaku adalah ini. Allah tunjukkan satu persatu tentang ciptaan Allah SWT, makhluk yang besar, yang luar biasa, yang sangat hebat. Ini adalah ciptaan Allah SWT. Maka kemudian Allah tuntut, mana sekarang ciptaan apa yang mereka sembah selain Allah Subhanahu wa taala? Faruni, maka tunjukkan padaku mana ciptaan selain Allah SWT itu. Begini terus di antara yang Allah sebutkan, bagaimana Allah tunjukkan tentang ini hasil karya Allah, ciptaan Allah Azza wa Jalla, dan bagaimana pula Allah Azza wa Jalla menggugah manusia tentang kekufuran mereka dengan penciptaan yang Allah tunjukkan secara bertahap pada manusia. Ya ayuhan nas in kuntum fi raibin minal ba'ts fa inna khalaqnakum min turab thumma min nutfah thumma min alaqah thumma min mudghah thumma min mukhah ghairu mukhallaqatin. Kemudian Allah sebutkan di antaranya, sungguhnya wahai manusia, apabila kalian ragu dengan yaumul ba'ats, maka sungguhnya kami telah ciptakan kalian awalnya dari turab, awalnya dari tanah, thumma min nutfah, kemudian berikutnya Allah ciptakan setiap kita di nutfah, dari nutfah, dari air mani yang bertemu yang bertemu dengan sel telur, terjadi pembuahan. Kemudian alaqah, tahapan berikutnya adalah alaqah, ini sesuatu yang menggantung di rahim. Tahapan berikutnya mudghah, sebagaimana cincangan daging. Kemudian setelah itu ada yang berlangsung menjadi janin,
ada yang kemudian berguguran yang tidak menjadi janin. Kemudian Allah keluarkan dari perutnya, lalu semakin sempurna keadaannya. Sebagian ada yang meninggal, sebagian ada yang kemudian Allah sempurnakan sampai umur yang sangat tua, bahkan mereka mengalami pikun. Ini semuanya adalah Allah tunjukkan satu persatu tahapan ciptaan Allah kepada manusia, ini tahapan penciptaan manusia, agar mereka ini mengetahui begitulah Allah Subhanahu wa taala yang selayaknya mereka menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga bagaimana seorang dai ketika menghadapi orang-orang kafir, dia memberikan tarhib dan tarhib. Tarhib dan tarhib. Ini tarhib yang berkaitan dengan segala kehidupan yang akan dia dapatkan di yaumul qiyamah kelak. Kenikmatan-kenikmatan akhirat yang telah diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau juga tarhib apabila dia mentaati Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan berikan sekian banyak berkaitan dengan ini karunia-karunia Allah Subhanahu wa taala. Nabiullah Nuh alaihi salatu wasalam, apa katanya ketika mendakwai kaumnya yang kafir, yang apabila mereka mau mentaati Allah Subhanahu wa taala, yursilis samaa'a 'alaikum bidrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Apabila kalian mau mentaati Allah Azza wa Jalla, kalian mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan kirimkan kepada kalian air hujan. Allah akan berikan kepada kalian ini harta yang banyak, anak yang banyak. Allah akan buatkan untuk kalian kebun-kebun dan sungai-sungai. Dan Allah Subhanahu wa taala janjikan dengan janji-janji yang sangat banyak kepada orang mereka mentaati Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah tarhib. Bagaimana kalau mereka ini memberikan dorongan semangat kepada orang-orang kafir agar mereka mentaati Allah Subhanahu wa taala, dan memberikan tarhib, membangkitkan rasa takut dia dengan disampaikan kisah umat terdahulu, bagaimana akibat setiap penentang dakwah Nabi dan Rasul, bagaimana kaumnya Nabiullah Nuh, bagaimana ini iblis, bagaimana kaumnya Nabiullah Hud, kaumnya Nabiullah Saleh, kaumnya Nabiullah ini Lut, dan kaum-kaum yang mereka telah dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala disebabkan karena penentangan mereka kepada Nabi, dakwah yang disampaikan oleh para nabi alaihi salatu wasalam. Ala kulli hal, bagaimana seorang dai, dia ketika dia menghadapi orang kafir, maka dia sangat perhatian dengan masalah yang paling asas, ini masalah tauhid. Kemudian bagaimana dia menegakkan hujjah yang bisa menimbulkan, yang membangkitkan semangat dia untuk dia ini menerima dakwah dia, baik dengan cara dia tarhib atau dia dengan cara dia tarhib, atau bagaimana dia menunjukkan tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala hingga menggugah keimanan dia dan menunjukkan tentang benarnya ajaran Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya. Ini bagaimana barahin tauhid, bagaimana barahin tentang batilnya syirik, batilnya kekufuran. Maka ini dibutuhkan oleh seorang dai, bagaimana dia bisa membentangkan jalan bagi mereka untuk dia menerima Islam sebagai hidayah Allah Azza wa Jalla. Demikian juga seorang dai harus membedakan antara orang yang mereka ini salah karena kebodohan dan orang yang mereka salah karena ittibaul hawa. Harus mereka membedakan. Seorang dai tidak boleh menyamaratakan, mensikapi yang sama antara orang yang mereka salah karena bodoh dan orang mereka salah karena mengikuti hawa nafsunya. Keduanya memiliki perlakuan yang berbeda, yang tidak boleh disamakan, disamaratakan. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mensikapi dengan cara yang berbeda pula tentang orang-orang yang demikian. Contoh diantaranya, Rasulullah bagaimana bersikap dengan orang yang jahil, yang dia salah akan tapi dia jahil. Bagaimana Rasulullah menunjukkan sikap yang lembut, mengajari, memberikan pengajaran yang sangat baik
sehingga dia mengetahui adab yang diajarkan oleh Islam yang seharusnya dia bersikap. Begitu ditunjukkan kepada orang mereka jahil. Dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, kisah yang sangat terkenal di antara kita, yang sering telah disampaikan pula di tengah kepada kita semuanya. Ketika orang Arab Badui, orang Badui yang biasanya mereka tidak atau kurang mengenal adab, jauh dari pengajaran. Ketika dia datang ke masjid yang di situ ada Rasulullah dan para sahabat, kemudian tahu-tahu si Badui ini dia kencing di masjid. Maka para sahabat semuanya dia berusaha untuk menghardik orang Badui ini. Ini hardikan kepada orang Badui ini. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun kemudian mencegah para sahabat, la tusrimuhu, da'uhu. Jangan kamu hentikan, biarkan dia. Jangan kamu hentikan, jangan kamu hardik mereka. Jangan kamu hardik dia, hentikan. Ini biarkan dia. Hatta bala, hingga dia kemudian menyelesaikan kencingnya itu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah si Badui ini selesai keperluan dia, Rasulullah panggil. Rasulullah ini panggil. Rasulullah terangkan bagaimana seharusnya dia beradab berkaitan dengan masjid. Inna hadhil masajid la tasluhu fi syai'in min hadzal baul wal qadar, innama hiya li dzikrillah azza wa jalla was shalah wa qiraatil Quran. Sesungguhnya masjid ini tidak layak untuk sesuatu yang najis, baul, sesuatu yang kotor. Akan tetapi masjid ini untuk mengingat Allah azza wa jalla, untuk salat, untuk membaca Al-Quran. Sehingga si Badui ini merasakan betapa sangat bagusnya sikap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beliau menunjukkan sikap rahmah, sikap kasih sayangnya, mengajari dengan pengajaran yang bagus, dengan cara yang lembut, hingga si Badui dia mendoakan Rasulullah SAW, Allahumma arhamni wa Muhammadan wala ghairuh. Ya Allah, rahmatilah aku dan Muhammad wala ghairuh, dan jangan engkau rahmati selainnya. Ini diantaranya faedah yang kita ambil ada berkaitan dengan bagaimana Rasulullah SAW mensikapi orang yang salah, akan tapi jahil. Dia salah memang, tapi dia jahil. Maka Rasulullah mensikapi dengan lembut. Bagaimana intinya menyampaikan pengajaran kepada orang jahil ini tentang apa yang menjadi bagian ajaran daripada ajaran Islam. Muawiyah bin Al-Hakam ketika dia salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ada orang yang bersin. Taunya Muawiyah bin Al-Hakam, kalau ada orang bersin, ya dia menjawab yarhamukallah. Sedangkan dalam salat tidak boleh dia memasukkan kalamun nas, kalimat manusia di dalam salat. Maka manusia pun kemudian ini melemparkan pandangan kepada Muawiyah bin Al-Hakam. Begitu manusia semuanya menengok kepada dia, maka dia pun tambah komentar, ngapain kalian? Kok nengok-nengok saya semuanya? Maka manusia pun tambah dia memperingatkan dengan isyarat agar dia diam, menepuk pahanya. Maka dia baru tahu dia diisyaratkan untuk diam. Kemudian setelah selesai salat, Rasulullah SAW bagaimana memberikan nasihat yang sangat luar biasa bagusnya kepada Muawiyah bin Al-Hakam, dan kemudian kesan yang disampaikan oleh Muawiyah bin Al-Hakam tentang Rasulullah Muhammad SAW adalah gambaran yang sangat luar biasa. Ini gambaran yang menunjukkan tentang bagusnya cara pengajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang diungkapkan bagaimana terkesannya Muawiyah terhadap pengajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bagaimana Rasulullah mensikap orang jahil. Keliru, iya, salah, iya. Akan tapi dia jahil, yang dia membutuhkan pengajaran, yang intinya dia adalah membutuhkan bagaimana dia diajari, dikasih tahu bagaimana yang benar, bukan dihardik dan bukan disikapi dengan kasar dan keras. Beliau lakukan disikapi dengan kelembutannya. Lain dengan orang yang mereka ini berangkat dari itibaul hawa, dia tidak peduli dengan kebenaran. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensikapi dengan keras. Di antaranya bagaimana Rasulullah ketika menghadapi Dzul Khuwaisirah, ketika Rasulullah sedang membagi ghanimah,
Kemudian dengan kasarnya kata Dzul Khuwaisirah, "I'dil ya Rasulullah. I'dil ya Rasulullah. Berbuat adil engkau ya Rasulullah." Maka Rasulullah mengatakan, "Wailak man ya'dil idza lam a'dil." Celaka siapa lagi yang diharapkan akan adil apabila aku tidak bersikap adil. Maka kemudian Rasulullah SAW menerangkan tentang rusaknya pemikiran orang tersebut. Rasulullah mengingatkan kepada para sahabat tentang mereka, "Da'u fa inna lahu ashaban yahqiru ahadukum salatahu wa ma'a salatihim wa siyamahu ma'a siyamihim yamruquna minad din kama yamruqu sahmu minar ramiyah." Memperingatkan tentang bahayanya orang tersebut, melakukan tahdzir kepada para sahabat agar jangan sampai para sahabat terfitnah dengan mereka nanti dengan pemikiran yang sangat rusak. Mereka akan muncul darinya generasi yang kalian merasa salat kalian tidak sehebat salat mereka, puasa kalian tidak sehebat puasa mereka. Akan tapi mereka ini adalah orang yang memiliki kerusakan besar dalam agama. Rasulullah menggambarkan yamruquna minad din kama yamruqu samu minar ramiyah. Mereka bagaikan anak panah yang melesat dari busurnya. Jadi mereka jauh melesat dari agama Allah SWT dengan kebodohannya, dengan kerusakannya, dengan hawanya. Maka di sini Rasulullah SAW membedakan, mensikapi antara si jahil dengan orang mereka mengikuti hawa nafsu. Demikian pula di tengah-tengah kita berdakwah akan kita dapatkan antara orang yang mereka ini keliru tapi karena kebodohannya, masyarakat yang jahil atau orang yang jahil, dengan orang mereka ini mengikuti hawa nafsunya, mereka dengan pemikiran sesatnya, mereka dengan pemikiran rusaknya. Maka mensikap kedua kelompok ini pun wajib berbeda, tidak boleh disamaratakan. Insyaallah lanjutkan pada pertanyaan akan datang. Bismillah. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.